Jadi pas ngelepas jahitan tuh gue masih ingat banget, dihitungin kan sama dokternya. Ini yang luar doang udah ada sekitar 42 nih. Usai. Yang dalam nggak kehitung. Aduh. Dan emang luka hampir penuh sih, Man. Di sekujur nih. Dari kepala apa, Man? Kepala, punggung, pinggang, tangan, kaki, kuping juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Oman Styrok di segmen Kam Java Story. Berbicara basis selatan, maka tak luput dari yang namanya basis Blok M. Nah, di Blok M sendiri pun ada beberapa sub-sub basis yang salah satunya diantaranya adalah basis PGA. Pada kesempatan hari ini kita mengunjungi nih tempat, kalau dibilang tempat nongkrongnya anak-anak PGA nih di sini nih. Nah, di sini juga gua nggak sendiri, ditemenin dengan abang kita, Bang Obeng. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung bertanya dengan beliau. Bang, gimana Bang kabar? Alhamdulillah sehat. Aduh, Bang, kesibukan sekarang apa nih Bang? Sibukan ya masih gawe aja, Man. Gawe. Iya. Udah berkeluarga Bang? Alhamdulillah udah. Udah nih. Ya, udah. Buntut berapa buntut? Udah dikasih 2, Man. Aduh, nambah lagi Bang? Iya, insya Allah 2 kita. Udah 2 nih, Man. Iya, mudah-mudahan Bang nambah terus Bang. Amin. Amin. Bang, Abang waktu di Kampung Jawa lulusan tahun berapa tuh Bang? Dulu lulus itu 2002, Man. 2001 2002. 2001 2002. Iya. Ngambil jurusan apa Bang? Otomotif. Otomotif. Iya. Woi, Pak Amir. Iya, Pak Amir. Kepala bengkel tuh dulu. Kepala bengkel Pak Iya. Amir. Bang, kan di sini banyak sekolahan Bang ya. Iya. Terus kenapa sih Abang jauh-jauh banget ke Kampung Jawa tuh Bang milihnya Bang? Milih Kampung Jawa. Dulu sih sebenarnya dari SMP emang kepikiran ya masuk STM, tapi kan STM itu nyarinya yang negeri, Man. Negeri kan nggak ada di daerah-daerah sini ya. Ada juga jauh, paling di Tangerang lah tuh ya kan. Yang negeri kebanyakan ya di kota sama di pusat dah tuh. Iya, iya. Makanya kenapa milih Kampung Jawa di situ. Dan pilihan pertama sebenarnya bukan Kampung Jawa dulu pengennya. STM satunya dulu pengennya. Oh, Budi Utomo. Iya, karena ngobrol-ngobrol sama kawan kan SMP, milih-milih STM. Milihlah STM 7 jadinya. Pas daftar itu dapat 2 formulir, Jawa sama Budut. Jadi istilahnya pas daftar itu terima dua-duanya nih, tinggal milih aja. Karena udah janjian sama temen, kawan SMP nih, udah masuk Jawa aja dah jadinya masuk kayak gitu. Jawa tuh Bang ya. Iya. Nah, di angkatan Abang 2002 banyak Bang anak sininya Bang. Anak Ciputat itu yang angkatan guanya masuk dari SMP itu 3 orang. 3 orang. Kelas 2-nya 1 orang. Jadi berempat. 4 orang. Iya. Berempat. Lumayan cukup banyak 4 orang. Iya. Itu pas awal masuk ya? Pas awal masuk tuh iya, Bang. awal masuk. Nah, nama Obeng sendiri itu asal muasalnya gimana sih Bang? Abang bisa dipanggil Obeng Gitu ya. Iya gitu. Obeng itu sebenarnya panggilan pas SMP, Man. SMP. Iya, jadi dari SMP tuh ya istilahnya lulus SD masuk SMP kan, pasti lu mulai nyari-nyari nama keren lah buat panggilan kan. Iya. Ya, Nama macam-macam beken lah. Ya, itu dia. Jadi ya udah mulai milih-milih nyari-nyari nama. Ya gue dapetnya itu Obeng, belakangnya X nih. Kalau banyak kan pakai K tuh kan. Iya. Ya, gue pakai X dah tuh Obeng. Ya udah sampai sekarang lah tuh. Kalau yang tahu temen sekolah atau temen nongkrong pasti manggil Obeng tetap masih. Nama Abang sendiri nama aslinya siapa Bang? Nama gua Amin Suherman. Amin Suherman dipanggil Obeng, jauh banget Bang. Jauh iya. Kan tadi gue bilang kan, jadi pas peralihan SMP lah tuh nyari-nyari nama keren ya kan, sekolah tau sendiri kan dulu kan. Ya udah dapet lah itu. Obeng. Iya. Enggak, kirain masih saudara sama Abang punya abang namanya Tang Ya. gitu. Kunci-kunci gitu ya. Kunci. Kagak, Bang. Ngalamin penataran juga Bang. Penataran. Kalau ngomongin penataran ya pasti lah ya. Iya. Namanya baru masuk ketemu juga, Man. Sama ketemu juga. Penataran di eranya Abang tuh kayak gimana tuh Bang? Apakah sama kayak di penataran saya atau memang ada sedikit berbeda nih Bang? Kalau penatarannya sih mirip Nih, tempatnya doang yang beda. Tempatnya doang yang beda. Iya. Angkatan gue sama penatarannya, Man. Dan gue inget itu pas hari pertama pakai celana abu-abu, udah nggak sekolah tuh udah. Di Tosari itu. Oh, Tosari. Iya. Di Duku Atas bawah tuh. Kebetulan situ ada alumni juga, alumni 99 tuh.
salah satu Pandawa kan, Abang Simon. Bang Simon, iya. Nah, anak Jawa tuh memang anggapnya Tosari itu kampungan Jawa lah istilahnya di situ. Jadi home base lah gitu Bang. Iya. Penataran tuh di situ tuh, seingat gua. Jadi pas pertama kali pakai abu-abu, pikiran gua nih hari pertama pakai celana abu-abu kan sekolah gitu lancar kan. Ini kagak, pagi udah mantekin di situ kan. Lanjut habis itu kagak sekolah. Seharian tuh di Tosari udah di situ. Itu Abang mantekin ketemu sekolah lain tuh Bang? Ketemu tuh. Ya, tahunan gue itu emang musuh bubuyutannya yang di pusat. Oh, iya. Hidup semua tuh basis lo dia tuh. Jadi pas hari pertama itu udah bentrok di Tosari itu. Pagi Bang, pagi. Kejadian pagi. Dan dulu itu nggak ada pembatas jalur lah istilahnya. Di Tosari itu Bang ya? Iya. Busway kan belum ada tuh ya. Iya betul. Di tahun-tahun itu kan belum ada busway. Jadi istilahnya kalau di Tosari itu tuh udah kayak perang Majapahit. Waduh. Iya. Nyebar itu rata di situ. Apa? Itu sama-sama banyak atau gimana tuh Bang tuh? Kalau itu sama-sama full sih, Blok M ketemunya 10 kayaknya itu Brut 10 tuh. Brut 10 tuh. Iya. Kita menang. Cuman ada yang kena tuh anak kelas 3 abang-abangan tuh. Abang-abangan anak 69. Dan itu namanya baru pakai tanah abu-abu ya. Pede kan ribut. Ditongolin sama mereka tuh CR nomor berapa tuh 0, berapa deh itu gede banget tuh. Cuman tetap diamprokin sama anak-anak tuh. Menang, tapi ada yang kena. Oh, dari pihak Jawanya Bang tuh? Iya. Tetap aja di situ dibilangnya kalah. Lu menang tapi ada yang kena, sama aja bohong. Nah, udah tuh jadi patokan anak kelas 1 dah istilahnya ada-adean tuh ya. Percuma lu ribut, enggak ada yang kenain, malah ada yang kena kayak gitu tuh dulu tuh. Mindsetnya seperti itu tuh Bang tuh ya? Iya, kayak gitu. Itu ibarat kata itu udah shock terapi pertama putih abu-abu. Asli. Betul. Shock terapi pertama tuh di putih abu-abu. Betul. Lanjut setelah itu tuh Bang tuh. Ada momen-momen, kan Abang dari PGA nih Bang nih. Iya. Nongkrong di PGA itu Bang sama juga, apa artinya memperebutkan wilayah PGA juga dengan sekolah lain atau memang udah cukup jauh aja gitu? Enggak. Kalau kelas 1 PGA itu istilahnya Jawa itu nggak nongkrongin man. Jadi ada memang anak PGA kan di situ kan. Tapi kan emang cuma dikit tuh. Jadi kita nungguin yang budut Ciputatnya kan. Cepenem dulu tuh 106. Jadi sebisa mungkin mantekin budut nih di situ. Bentrokin aja, menang kalah kan kena cuma dikit kan orangnya. Bentrokin aja di situ biar dia lambat lewat ke CSW-nya nih. Jadi kayak gitu, udah nongkrong di PGA. Udah nongkrong tuh, nongkrong. Istilahnya cuma buat singgah nungguin budut nih pagi sini. Bentrokin. Ya udah dia turun, jabanin. Menang kalah ya karena dia masih gede kan. Paling berlima, berempat kayak gitu doang udah. Iya, artinya sebelum mereka berjalan mulus ada. Iya, maksudnya begitu benar. Iya. Nah, lebih sering intens di mana nih Bang? Antara PGA dan CSW? PGA sama CSW. Kalau intensnya itu gua kelas 1 nih berarti nih ya. Kalau intensnya CSW lah. CSW lebih sering. Karena istilahnya PGA itu cuman pemanasannya doang nih. Oh iya, warming up. Iya, warming up doang nih. Kalau CSW nya bener-bener nih memang kita niat sekalian nunggu bis, sekalian nungguin mereka lewat kan kayak gitu kan. Karena udah full nih, Cepenem 18B miring nih pasti nih. Anak Jawa juga udah dibagi nih kan perempatan CSW itu dulu kan. Iya, benar-benar. Dulu itu CSW itu tempat orang nunggu bis. Jadi kalau sekarang udah nggak ada kayaknya tuh orang nunggu bis di CSW gitu. Udah ada busway juga Bang ya. Iya, benar. Kalau dulu orang nunggu bis orang berangkat kerja, anak Jawa udah pasti nongkrong CSW dah tuh. Cepenem lewat dari arah Kejaksaan, dari Blok M tuh, arah Blok M tapi kejaksaannya. Udah kelihatan nih begitu lewat 18B miring. Udah ada yang ngeliatin nih, udah Cepenem. Udah pasti kita nyambut dah tuh. Dan biasanya kalau anak 70 udah komplit, jarang bisa jebol. Nggak pernah bisa jebol kalau anak komplit. Berarti selain anak budut juga kan di situ kan lokasi CSW itu kan dekat dengan sekolahan kapal tuh Bang. Iya benar. Sering juga ketemu anak kapal. Kalau kapal pagi, seingat gue cuma sekali doang dia nurunin. Itu dari arah komdaknya. Sekali doang tuh. Itu pun kaget dibalikin lagi ya jebol lagi dia di situ. Kalau selebihnya nggak pernah, anak pagi itu nggak pernah. Anak kapalnya nggak pernah nurunin CSW? Nggak pernah tuh. Nggak pernah. Nah saat kejadian nurunin itu berlangsung lama atau cuman sebentar doang sih Bang? Sebentar, jadi kan hitungannya kayak dia mau lewat berangkat sekolah nih kan, nurunin. Anak-anak lagi fokusnya kan ke sana, walaupun biasanya ada yang ngeliatin juga tuh ke arah sananya kan. Sebentar doang mereka turun, kaget kan anak-anak mundur sampai lampu merah, dibalikin lagi pecah 3 tuh. Di perempatan itu CSW, bubar lagi udah langsung. Bubar lagi. Jadi istilahnya kalau Blok M dulu itu udah komplit, ya
agak susah dah kalau yang lewat situ, maksudnya kayak gitu sih. Kalau udah komplit man. Sekumplitnya anak Blok M berapa banyak sih bang? Sekomplit-komplitnya. Waktu di angkatan abang nih? 30-an ada kayaknya ada. 30-an? Iya, kurang lebih segitu. Bisa di bawah itu, nggak lebih banyak sih, tapi kayaknya sekitaran itu man. Kurang lebih lah, di angka 30 orang itu Iya. bang ya? Udah komplit tuh semua, kelas 3, kelas 2, kelas 1 dah tuh. Udah banyak tuh. 30 orang kelas 3. Iya, Lumayan bang. kayak gitu. Dari Ciputat ke Kampung Jawa kan jauh tuh bang tuh ya? Iya. Artinya abang dengan memilih Kampung Jawa udah siap menerima resiko. Iya. Iya kan? Stigma STM itu kan ya mungkin di era 2000 itu lagi memang kenceng-kencengnya tawuran tuh bang. Tuh. Lantas apa yang menjadi motivasi abang sampai benar-benar dengan sekolah udah waktu kelas 1 seragam putih abu-abu dapat shock terapi seperti itu tuh bang? Memilih Kampung Jawa itu dengan berbagai resiko, apa sih yang menguatkan tekad abang tuh memilih di Kampung Jawa itu bang? Iya. Pertama ya gini ya, kan kalau kita ngelihatnya pengen habis lulus sekolah biasanya nyari gawe kan, pasti STM milihnya. STM pun kita milihnya kan yang negeri biasanya kayak gitu ya. Ya udah masuk situ. Nggak taunya nih sekolah ini emang nggak gampang lah istilahnya kayak gitu kan. Apalagi dari jauh-jauh lah jaraknya. Makanya kenapa ya jadi kisah tersendiri lah di situ lah. Hampir-hampir pertama kepikiran juga man, ini sekolah setiap hari berantem mulu, mending sekali 2 kali kan, kadang-kadang udah kayak minum obat nih, berangkat doang nih kan. Iya berangkat doang tuh. Ini sekolah berantem mulu, tapi menang mulu, seru juga sih kayak gitu kan. Ya udah jalanin aja lah. Ya udah makanya dijalanin terus tuh sampai naik sampai lulus lah akhirnya kayak gitu kan. Selain kejadian itu bang, ada kejadian lain nggak yang mungkin masih abang ingat nih sampai saat ini nih bang di kelas 1? Kelas 1 itu ada juga man. Jadi istilahnya kan kelas 3 udah mulai vakum nih ya. Biasanya kan gitu peralihan. Nah kan kalau anak Blok M ini kalau yang nggak mau lihat depannya bisa naik kereta kan. Nah kelas 3 ada yang udah fokus ujian nggak lewat depan mereka. Paling sisa kelas 2, kelas 1 doang kan. Paling tinggal berapa orang kelas 3-nya yang ikut basis di situ. Nah itu masih ada yang kita dibantai di Ben Hill, Budut nurunin CSW. Karena Budut ini kan kelas 1, kelas 2, kelas 3 mereka tetap lewat basis kan. Nggak ada jalur belakangnya dia. Anak Budut saat di angkatan abang tuh rame juga? Hampir semua basis hidup man. Hampir semua basis? Yang ketemu sama Selatan yang 70 ya. Itu CP6, 10, 12 ada sedikit. Ben Hill tuh. Terus Sarinah. Tanah Abangnya. Iya Sarinah. Itu hampir hidup semua. Jadi kalau mungkin ketemunya satu-satu bisa tos-tosan lah. Kadang-kadang mereka iseng nih, turun di Ben Hill semuanya. Nungguin anak Blok M doang nih. Iya. Ya ada kalanya kita bentrokin, ada juga pernah dibantai juga di dalam bis tuh. Hancur 938. Ya udah, padahal nongol aja tuh di dalam tuh. Nah, itu yang abang bilang tadi tuh. Anak Budut sempat nurunin di CSW tuh, Bang. Sempat. Jadi pas sudah tadi yang gue bilang kelas 3-nya udah mulai vakum tuh, sempat CP6-nya nurunin CSW, 10-nya datang dari Singgalang tadi ke CSW. Ada yang sempat mau ditangkep, ya bisa-bisa anak-anak udah cabutnya dah kayak gitu dah. Ya. Lebih sering bang, sepanjang jalur CSW yang kan sampai sekolah tuh lumayan panjang. Iya betul. Titik-titik rawan mana aja sih yang menjadi sering terjadi bentrokan tuh bang? Bentrokan, berarti ini udah 70 nih ya. Istilahnya dari CSW kan. Ya di awal di CSW tadi pasti CP6 tuh tadi budutnya. Budut CP6-nya Lebak Bulusnya kan. Ya Lebak Bulus itu udah komplit dah dia sampai CSW miring, bentrok di situ pertama tuh. Nanti ketemu lagi yang dari Singgalang, biasanya di Bundaran Senayan, Patung Senayan tuh. Iya. Bis dia dari arah dalam. Iya. Dari arah Mustopo, masuk Mustopo. ke sini. Ketemulah Mas 938 nih, bisa anak-anak atau PI kan. Nah ketemu di situ lagi bentrok lagi. Atau kalau dia iseng ya dia turun di Ratu tuh mantekin. Ratu Plaza. Di situ bentrok lagi di situ biasanya. Terus di Ben Hill. Karena Ben Hill itu terkenalnya emang tongkrongan Budut 12. Budut 12. Iya, Budut Ben Hill. Kalau Budut 12-nya doang, Ben Hill doang sih istilahnya bisa jebol lah sama anak-anak 70, tapi kadang-kadang yang basis lain turun di situ. Gabungan lah di situ. Jadi gabung iya, ya. Jadi ya kadang-kadang ada kalanya kita menang, dibantai juga pernah, tadi kan gue bilang kayak gitu tuh. Gitu. Dari situ masih lanjut lagi. Tosari biasanya. Tosari balik lagi nih, kadang-kadang kita yang mantekin atau dia yang mantekin. Atau mereka yang mantekin. Lebih sering intent ketemu anak mana bang dibanding anak Budut, dan kita ketahui sendiri bang ya bahwa Selatan itu kan memang berdekatan dengan kapal. Iya. Lebih sering bertemu dengan mana tuh bang, antara Budut kapal atau dengan STM yang lain?
Kalau di zaman gua itu selama 3 tahun sekolah budut lah jelas. Dan budut itu kan dia nggak sendiri ya, karena STM kayak RM, 6KR, 1 DKI Mistik tuh gabung dia. Oh, DKI Mistik. Gabung, Bang. Dia gabung kayak gitu. Jadi ya ketemunya itu, cuman ya dia nginduk sama budut, KR, Grafika RM, pembajak tuh ngikutnya sama budut. Nongkrongnya bareng mereka. Nah, Jawa doang sendirian nih. Kalau kapal tadi doang jarang ketemu kalau paginya mah. Kalau pagi jarang ketemu. Jarang ketemu. Bahkan kalau ingat gua kalau anak kapal pagi ya cuman sekali itu doang udah. Itu doang tuh, Bang. Iya. Sampai Abang lulus. Sampai lulus ketemunya yang siangnya malahan. Oh, lebih sering ketemu siang. Iya, siang. Itu pun gua udah kelas 3. Oh, kelas 1 jarang. Kagak. Kelas 1 jarang. Iya, di Jaswe enggak. Kalau di Vega-nya? PGA ya pagi kita cuma nungguin budut aja cepet 6. Sama anak Dayak. Dayak itu istilahnya ya lu cuma nyari keringet lah, makanya tadi Bang Tio bilang kan itu nggak ada di list lah istilahnya. 3 tahun di PGA nongkrong, anak PGA-nya doang, ada anak 70 main situ. Kagak pernah menang mereka tuh. Tapi pernah bentrok. Bentrok. Dan mereka basis Dayak 21 18B lewat situ lewat PGA. Oh. Jadi anak-anak nongkrong mau anak PGA-nya doang, anak komplit anak 70-nya nggak bakal bisa jebol gitu. Sama Dayak itu bentrok itu kejadiannya kapan itu, Bang? Pagi apa? Siang biasanya. Pulang sekolah? Pulang sekolah. Oh. Jadi kan anak Jawa biasanya anak 7-nya kan balik dari CSW atau dari Bayoran misalkan ke PGA kan nongkrong di situ kan. Nah, itu nungguin dia, kita di situ nongkrong santai. Kalau ada yang miring, kelihatan di lampu merah. Ya udah kita nyebar gitu. Jabanin di situ. Jabanin tuh, Bang. Kalau tadi yang dibilang Dayak ya nggak terlalu ini sih ketemunya. Nggak terlalu intens, Bang. Iya, maksudnya ya gimana yang bebuyutan banget tuh ya tadi lah budut tuh. Paling sering itu makanya. Di angkatan Abang budut yang lebih sering. Iya. Lebih sering budut ya. Itu dia. Artinya Abang lebih intens ketemu dengan STM Budi Utomo, Bang. Iya. Pernah mengalami saat kekalahan tertelak mungkin telak atau memang sama-sama apa ya? Bentrok besaran tuh. Bener-bener besar tuh, Bang. Kalah apa menang nih? Menang boleh, kalah boleh. Kalau kalah pernah ya di Ben Hill pernah, di Tosari juga pernah. Jadi dia yang mantekin emang. Udah siap. Ya dulu kan pelajar kalau dari Budi Sudirman Tamrin itu nyebarnya bisa 4 jalur, man. Karena jalurnya memang gede, Bang. Iya, lebar kan itu. Di Ben Hill tuh kalah pernah. Jadi balik lagi tuh anak Blok M. Kejar sampai ke Terowongan Semanggi dan gue belok ke kampus Atmajaya masuk itu. Iya. Masuk ke dalam kampus pun diusir sama siswa. Lu ngapain pada berantem sini? Keluar. Jadi kalah lah di situ, balik lagi tuh. Kalau Tosari ada yang kena juga, kalah juga di situ. Tapi saat kejadian itu berlangsung lama tuh cukup sebentar aja. Biasanya kalau anak Jawa kalah ya paling bentrokin, nahan, udah tuh. Nggak terlalu lama sih biasanya kalau dulu bentrok tuh. Nggak terlalu lama. Nggak. Yang lama itu pernah bentrok di Sarinah. Mereka juga gabung tuh di Sarinah tuh. Anak 10-nya ada turun situ, CP6-nya juga di situ. Biasanya kan itu nongkrong anak 82 doang tuh, budutan abang. Jadi pas diturunin ternyata di tikungan Sarinah tuh udah penuh budutnya. Ya udah nahan di situ, ribut bolak-balik sampai ada truk PHH tapi yang tentara tuh, anti huru-hara itu lewat di belakang baru bubar di situ. Itu agak lama baru situ. Itu lama tuh, Bang tuh. Lama. Itu anak Abang maksudnya anak selatan doang tuh? Iya, anak selatan doang. Berapa banyak, Bang? Ya kurang lebih kayak yang tadi tuh. 30-an juga. Kurang lebih segitu. Kan 70 kalau komplit ya segitu aja. Memang kan kalau pagi kenapa dia miring kan ada orang kerja kan bisnya. Jadi pasti miring nih. Dari Blok M dari CSW itu pasti miring. Cuman ya campur orang kerja. Iya. Di momen kelas 1 nih, Bang, nih balik lagi. Selain kejadian di Tosari dan kejadian yang Kapal Nurun itu, ada kejadian yang masih mungkin Abang masih ingat nih, Bang, selain kejadian itu tuh? Kelas 1 yang paling ingat banget sih ya pas gua dikenain lah tuh. Oh, kena tuh, Abang sempet kena? Sempet kena, kelas 1 tuh gua di tongkrongannya Budut 10 dulu. Oh, itu. Di Singgalang. Ya. Kejadiannya saat apa tuh, Bang? Berangkat sekolah atau pulang sekolah? Berangkat sekolah. Berangkat sekolah? Pagi. Dan gua inget itu praktek pertama gua bawa airpack tuh. Airpack gua langsung hilang, belum dipakai tuh. Aduh. Gua inget kayak gitu tuh pokoknya. Jadi anak Jawa kan pede nih. Biasanya gua nggak liat Bayoran. Biasa gua naik 21 kan langsung ke CSW. Dibilangin lah sama abang-abangan kan. Besok 70, 21 ke Bayoran, kita nurunin Singgalang. Tongkrongan Budut 10 kan kayak gitu kan. Iya, pagi gua ke Singgalang bener. Ya karena pede kan.
kemarin-kemarin menang terus nih, nggak pernah ada yang kena nih anak Jawa, nguber-nguber mulu dah pokoknya di Sudirman Tamrin tuh. Pede gua juga ke Bayoran turun, siap nurunin Singgalang nih. Pas sampai Bayoran stasiun, ternyata di bis itu kan dia jalur metro lewat ya, depan stasiun itu jalur metro lewat. Ada satu tuh anak budut ditarik-tarik sama anak Jawa, tapi nggak kena, udah tarik-tarik kan kopelnya tuh di bis itu, tapi nggak kena, dia masih naik di atas. Penumpang rusuh kan udah tuh, lewat dia. Nggak taunya tuh dia udah siap nyambut ternyata. Di Singgalang itu? Iya. Jadi anak-anak tetap jalan nih, habis itu lewat, yang ditarik-tarik tadi, anak Jawa tetap, ayo bawa apaan aja dibawain. BR yang dibawa, bambu-bambu dicariin dah, dibawain lah semuanya pokoknya di situ tuh. Jalan lah ke Singgalang. Ya bener, udah digelar sama mereka. Artinya dia udah persiapan. Persiapan bener. Nah, gua emang pede aja man, kelas 1 kan. Kemarin udah menang mulu kan. Bermodalkan kemenangan terus tuh Bang. Iya, menang mulu ya kan. Sama aja berarti nih, bisa aja menang lagi kan, pikiran gua kayak gitu kan. Bawa bambu, bentrokin. Yang di kanan ini abang-abangan udah cabut, gua masih nahan maju. Ya udah pada lewat sini. Gua balik badan, gua lempar bambu kan udah nggak ketahan. Gua lempar bambu, gua balik badan, ketarik tas gua. Buat sangkutan tuh, ketarik lah sampai tengah-tengah mereka tuh. Udah, gua nggak tahu apa, gua nutupin pala doang, dibagiin dah terus di situ. Tapi gua mikir, gua nggak mau mati di sini nih. Gua lepas tas gua karena dipegangin sangkutannya nih, belakang. Gua lepas tas gua lari langsung. Depan gua inget tuh masih ada anak budut lagi, bawa BR. Itu goloknya gede banget, hitam lagi kan. Gue anjir, masih ada yang nungguin gua nih, gua bilang. Bawa golok. Gua samperin, gua tomprok, gua jambak, gua jedotin ke mobil. Gua cabut lagi. Ada kelas 3 nungguin, ditarik gua. Tarik. Masuk gang. Gua masuk gang ke rumah warga. Dan gua nengok, yang gua bayar tadi masih ngeliatin. Depan gang tuh. Iya. Gua masuk rumah warga, nggak dikejar sama mereka. Kayak gitu. Itu tuh. Dan juga nih Bang, satu lagi. Katanya abang ini ada yang bilang ke saya nih Bang, sempet ditutupin koran Bang. Di mana itu ditutupin koran? Nah itu kejadian di mana? Kayak dagangan itu berarti. Itu kejadian di mana tuh Bang tuh? Itu kayaknya pas di Singgalang man. Jadi tutupin korannya itu bukan di jalanan. Bukan di jalanan. Tadi kan gue bilang gue masuk gang tuh kan. Dan gue ingat tuh pagi-pagi emang. Gue masuk ke rumah orang, gue nggak langsung masuk ke rumah aja. Jadi di depan pintu tuh gue ngetok. Pak, tolongin saya Pak, saya kena bacok, gue bilang kayak gitu kan. Dan orang rumah itu lagi ngeteh bapak sama ibu-ibu nih. Wah, teriak-teriak tuh dia. Kenapa dek? Saya dibacok Pak di depan situ. Bapak-bapaknya langsung keluar. Bu, ambil golok. Mau jagain maksudnya kayak gitu. Udah deh, bawa ke dalam. Dibawa ke kayak klinik gitu. Jadi nggak jauh dari tempat kejadian tuh ada kampung, dalamnya itu ada klinik di situ. Nah di situ karena udah banyak luka nih, dan itu cuma klinik kecil, nggak bisa dia ngobatin, otomatis darah kemana-mana kan. Dialingin lah bawahnya pakai koran, terus ditutupin juga gue pakai koran, tapi gue masih sadar. Ditutupin koran tuh emang, ya udah gue dengerin aja. Sampai bidannya itu dia bilang gini, "Dek, maaf ya Dek, saya nggak bisa ngobatin, mending dibawa ke rumah sakit aja," katanya gitu. Udah dipanggilin taksi tuh. Emang dikoranin, tapi gue nggak hilang ingatan maksudnya kayak gitu lah. Masih sadar gitu kan ya, masih sadar. Dan emang luka hampir penuh sih man. Di sekujur nih, dari kepala apa man? Kepala, punggung, pinggang, tangan, kaki, kuping juga. Waduh, banyak Bang ya. Ya. Jadi pas ngelepas jahitan tuh gue masih ingat banget, dihitungin kan sama dokternya. Ini yang luar doang udah ada sekitar 42 nih. Usai. Yang dalam nggak kehitung. Aduh. Jadi kayak gitu tuh yang masih gue ingat. Jadi kelas 1 tuh Bang. Kelas 1. Itu artinya gini loh Bang. Dari kejadian itu artinya masih apa ya? Enggak kapok gitu ya kan. Gue sekolah kayaknya taruhannya berat banget. Apa masih tetap berjalan lanjut tuh Bang? Kalau trauma sih ada ya man. Apalagi pas habis kena itu kan. Karena apa? Gue ngerinya gue ketinggalan lagi, nggak ada yang bisa balikin. Nah nggak tahu kalau yang kedua lagi kena lagi kan kayak gitu kan. Iya. Apalagi orang tua. Udahlah lu udah kayak gini, sekolah apaan kayak gitu kan. Mending lu pindah aja kayak gitu. Tapi namanya anaknya emang guanya juga kayaknya tetap minta di situ sekolah situ, ya udah. Mau gimana lagi kan orang tua kan. Udah, Mak, orang juga udah tanggung nih. Ada baru kelas 1 nih kan. Lanjutin aja udah nggak apa-apa. Ya udah lanjutin jadinya. Tapi trauma habis kena itu tetap ada. Karena gue juga anjir, ntar gue ketinggalan lagi belum tentu sama bisa kayak gini lagi kan maksudnya gitu.
Gambarnya kayak gitu sih man. Dan kenapa abang tetap memilih lewat jalur depan setelah kejadian itu? Kenapa nggak memilih zona nyaman lewat kereta tuh bang? Iya, nah itu dia ya mana. Mungkin zaman itu emang adrenalinnya beda lah. Oh, adrenalin, jiwa muda bang ya? Iya benar. Umur itu kan lo masih muda ya, maksudnya masih sekolah tuh, putih abu-abu. STM mana sih yang gak ribut ya? Jangan kan STM, SME aja mungkin bisa ribut kan di situ kan. Nah itu jadi ini lu sendiri dah. Tadi lah. Ya gue lebih enak lewat basis, ada tantangannya, ada ceritanya, ada sensasi tersendiri. Iya betul, kayak gitu man. Jadi beda lah. Lu naik kereta, kalau gua naik kereta, gua kan rumah di Kampung Hutan nih sini, Pondok Ranji. Jadi kalau gua naik kereta langsung bisa sampai sekolahan udah. Iya, turun duri, jalan. Selesai. Iya. Tapi kan ada yang kurang man kayak gitu. Iya. Jadi ya udah, jalan lewat PGA ke CSW tuh sampai kelas 3 sih kayak gitu. Di momen kelas 2 nih bang, artinya kan abang sudah punya adik kelas nih bang. Iya. Udah ada junior. Iya. Pasukannya pun bertambah. Nambah, amunisi nambah nih. Amunisi nambah pak. Nah, berangkat dari PGA itu masih sering ketemu juga tuh bang, anak sekolah apa masih sering ketemu budut atau sekolah yang lain lagi nih bang? Kalau dari PGA ya paling emang ketemu yang pagi itu budut lah lebih sering. Budut aja ya. Karena emang yang hidup selatannya ke sini kan ke arah Ciputat kan Cepenem kan. Budut Cepenem. Nah, ketemunya itu biasanya. Walaupun udah ada adik-adikan nih juga nih. Dan biasanya kalau yang ikut basis man ya, adik-adikan itu kalau nggak kena ke gap ya kena sama musuh biasanya kayak gitu. Jadi sampai kelas 3 ya nggak komplit lagi nih adik-adikan. Seleksi alam bang. Iya betul. Tadinya banyak nih, ada berapa orang kan kayak gitu kan. Seingat gua juga kayak gitu. Ada aja yang pada keluar. Di kelas 2 tuh bang tuh, itu dari CSW sampai sekolahan tuh bang tuh, sepanjang yang abang bilang tadi, dari mulai CSW, Ratu Plaza, Senayan, Tosari, itu kan jalurnya kan lumayan panjang bang tuh. Iya panjang. Jauh juga. Selain di Tosari, ada kejadian di mana lagi tuh bang? Yang mungkin kalau bisa dibilang nih bikin dada jantung deg-deg ser nih bang nih. Iya. Nah kelas 2 itu sebenarnya budutnya juga udah mulai kendor lah istilahnya, udah mulai sama karena tuh mereka banyak ya. Abang-abang sebelumnya tuh banyak dia kelas 3-nya itu kan. Jadi begitu gua naik kelas 2, otomatis kan kelas 3-nya mereka udah mulai berkurang kan tuh. Istilahnya kayak gitu. Kalau ketemu budut tuh udah mulai tos-tosan. Karena dari kelas 1 itu biasanya anak Jawa sendiri udah disuruh di depan kan. Ketemunya biasa abang-abangan anak budutnya tuh biasanya tuh di depan itu. Kayak gitu. Nah pas mereka udah lulus, udah mulai tos-tosan nih. Paling agak rese tuh DKI. Iya. Ketemu DKI di mana bang? Ketemunya pas kelas 2 lebih banyak di Gajah Mada. Gajah Mada? Iya, Gajah Mada. Tapi itu DKI yang kalau dibilang itu udah 03-nya ya kalau dulu ya. Bilangnya udah 03 atau 715 lah istilahnya ya. Di Gajah Mada tuh. Dia kan mantekin di situ biasanya. Nah itu bentrok dengan DKI itu berlangsung lama atau ada momen yang mungkin abang ingat nih? Kalau sama DKI biasanya sih lama ya. Itu jalur di depan Gajah Mada tuh biasanya udah penuh tuh. Anak DKI biasanya. Nah Blok M kan datang nih biasanya kan. Nah itu mobil-mobil udah nggak ada yang lewat tuh. Kita nyebar dari sebelum kejaksaan biasanya tuh udah nurunin, jalanin kan. Mereka juga udah rapet nih penuh. 203 tuh rakyatnya kan kurang lebih kayak 204 kan. Kalau dikumpulin ya bisa 2 bis atau 3 bis sendiri lah istilahnya kayak gitu kan. Ya Blok M nyebar situ. Biasanya diamprokin dulu sama anak-anak. Dan ada momen juga memang kita balik lagi, dikejar lagi nih sampai ke Makmuran, sampai belokan tuh putaran busway itu. Iya di situ. Jadi bentrok dari Gajah Mada baliknya dikejar-kejar lagi tuh sampai situ. Tapi ada momen juga kita jebolin juga Blok M tuh. Makanya anak 203 tuh sempat ngobrol sama anak 204. Iya dia mah kalau ketemu Blok M istilahnya resep katanya, biar dikit juga tapinya diamprokin mulu katanya gitu. Iya. Jadi Gajah Mada tuh bukan karena strongnya emang ya. Jadi DKI itu karena banyak masanya. Jadi biar digeber terus-terusan agak susah karena rapet nih. Jadi kadang-kadang bisa kita yang jebol, bisa dia yang jebol tuh sama DKI itu. Balance lah bang gitu. Iya betul. Tapi karena masa ya. Masanya. Kayak gitu kan. Di kelas 2 mungkin ketemu budutnya sudah jarang, lebih banyak DKI atau memang seimbang tuh bang?
Budut masih tetap sih. Jadi Masih kelas tetap. sampai kelas 2, kelas 3 itu budut tetap masih ketemu. Cuman istilahnya udah nggak kayak pas gua kelas 1 lah. Istilahnya kayak gitu. Kalau kelas 1 ketemu budut mah bener-bener istilahnya lu siap-siap aja lu kalau nggak balik lagi ya lu ngejar lah istilahnya kayak gitu kan. Tapi kalau udah kelas 2 udah agak cooldown dikit lah. Ya. Budutnya nih agak cooldown dikit tuh. Ah. Gitu sih man kalau pas ketemu budut tuh. Kalau menang bisa sekolah, Iya, betul. Kalau kalah balik lagi nih kan. Balik lagi. Mau lari kemana lo kan? Masuk kampung kagak ada jurus Sudirman Tamrin kan gitu. Buset. Satu lagi nih Bang nih. BR Dayung, Bang. Biar dayung. Kenapa di biar dayung? Nah, kenapa Bang bisa dibilang maksudnya saat itu nurunin BR Dayung itu ceritanya gimana tuh Bang BR Dayung itu tuh? BR Dayung. Itu emang ciri khas PGA dulu man ya. Jadi itu udah kelas 2 tuh gua inget banget. Kelas 2 itu udah ada kelas 1-nya dan PGA udah mulai rame nih. Kelas 1-nya banyak, kelas 2-nya ada, kelas 3-nya juga lumayan lah di PGA tuh. Jadi udah bisa jalan sendiri PGA. Bikin BR, dibikinin nih sama abang-abangan ngasih plat. Kan ada yang PKL dulu, rajin-rajin anak Jawa tuh. Anak mesin apalagi tuh kan. Dari tempat PKL bawa plat, dibawain plat stainless. Platnya ada kali semeter. Lebar lah 15 cm, 10 sampai 15 cm lah tuh. Dibikin BR jadi satu BR. Saking panjangnya tuh BR lebar udah kayak dayung. Dan emang sekali itu BR keluar bubar semua tuh musuhnya tuh, banget banget. Setelah jadi BR itu yang ketemu musuh anak mana tuh Bang? Budut lagi di Ratu Plaza. Dan itu mereka yang mantekin. Jadi namanya baru peralihan ya, itu kan mereka habis hidup-hidupnya tuh man. Itu gua udah kelas 2 berarti tuh man. Udah habis hidup-hidupnya tahun sebelumnya kan. Nah ini udah mulai berkurang nih karena abang-abangnya udah pada lulus kan. Nah ya istilahnya kita yang 70 anjrit budut kan masih ketemu budut mulu di situ kan. Ya udah jabanin aja dulu. Pede aja jalan rapetin. Nah BR Dayung ini dibawa sama kelas 1. Ade-adean. Udah pakai gue bilang yang bisa bawa aja. Nggak ada yang mau bawa, saking gedenya tuh BR. Nih dikasih nggak ada yang mau. Ya udah sini gue pegang. Gue megang dah BR Dayung tuh. Gue diemin dulu, udah deket, gue tongolin. Jawa Blok M, langsung bubar semuanya. Itu nggak sempet melakukan perlawanan. Kagak, mereka udah pede nyebar. Pas udah deket gue tongolin, gue miringin kan BR emang lebar kan panjang. Bubar tuh langsung masuk ke Ratu Plaza. Pada jatuh-jatuhan, pas banget portal nutup kan, pada nabrak-nabrak portal, jebret. Gua kejar ya udah tuh, pada masuk ke dalam semua, nggak ada yang jabanin udah. Mulailah itu PGA terkenal di situ. Selain dayung ya udah, kalau yang bikin BR nggak ada yang kecil emang sih di situ. Gede-gede semua tuh Bang ya. Gede-gede semua, gitu man. Nah itu dayung, BR-nya itu hilang. Pas gua nurunin Budut Sarinah, itu cuman berapa orang ya? Dikit lah anak PGA doang, nurunin Budut Sarinah. Masukin ke dalam, udah kayak apaan lah nari-nari bober gede kan, pede di situ. Nggak taunya belakang polisi udah siap ngedrop. BR-nya ya tuh ada di Kali Sarinah, gua masukin kali situ. Abang buang tuh. Iya. Daripada ditangkep. Nah, yang gua buang. Budutnya bubar, takut udah nggak berani jabanin yang Sarinah itu kan. Pas mau balik badan, tuh, udah polisi udah nyebar mau nangkepin kan. Daripada gua kegepo BR gede begitu kan. Iya. Sarinah lah udah. Kali Sarinah tuh nggak tahu mak. Siapa yang nemuin dah tuh? Stainless. Udah jadi fosil kali. Nah, itu dia dah tuh. Selain momen itu Bang tuh, ada momen di kelas 2 tuh yang mungkin masih Abang inget tuh Bang tuh. Kan karena di angkatan Abang tuh mungkin anak siangnya juga masih ada juga Bang ya. Masih ramai. Masih sering gabung Bang, maksudnya jalan bareng sama anak siangnya Bang. Masih gabung, jadi lebih ketemu praktek itu biasanya siang kan praktek pagi kan. Nah kita kadang-kadang nongkrong ya, sama anak siang juga kayak gitu. Bahkan di Tosari pun waktu itu ada anak siang juga, almarhum tuh. Jadi ya, deket lah istilahnya, makanya nggak bisa bedain, maksudnya gua anak 7, gua anak 6. Jadi nongkrongnya emang bareng sih dulu juga kayak gitu. Masih satu kampung Jawa Bang gitu. Iya benar. Jadi nggak ada mau lu 6 mau 7, ya udah kayak satu sekolahan sama aja. Cuman tampilannya aja yang agak beda nih kan. Luar biasa lah pokoknya kalau anak 6 tuh.